Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan terima kasih Anda masih setia bersama kami di channel RKS TV serta tetap setia mendengarkan kami di 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Saya Yuni Sarana, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda yang sedang beraktivitas ataupun mungkin sedang dalam perjalanan ya. Hari ini hari yang spesial buat saya karena ada tamu langsung dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Tema yang akan diambil pada siang hari ini, pada pagi hari ini terkait dengan penggunaan internet ya Mitra RKS. Memang internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan di era digital seperti saat ini, membawa banyak manfaat untuk kehidupan manusia ya. Tapi penggunaan internet yang tidak bijak juga bisa membawa dampak yang negatif seperti penyebaran informasi hoax, kemudian juga kebocoran data dan lain sebagainya. Makanya diperlukan prinsip penggunaan internet yang sehat, internet yang bertanggung jawab dan juga penggunaan yang secara bijak. Kita akan bahas lebih jauh pastinya terkait dengan internet Mitra RKS bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan yang sudah hadir di studio RKS pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Pak Supri. Pagi Mbak Yuni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini adalah kali kedua kalau tidak salah ya Pak ya, kita bisa talk show ya Pak ya, menemani Mitra RKS dimanapun berada ya. Kalau beberapa waktu lalu kita bahas soal kejuaraan apa itu ya, boxing kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. MMA. MMA ya. Nah kalau hari ini kita membahas terkait penggunaan internet Pak, karena bagaimanapun internet ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat zaman now. Betul, gitu ya. Betul. Bahkan kalau berbicara soal internet mungkin orang lebih baik tidak makan daripada nggak punya kuota gitu ya Pak ya. Itu dia. Dan Mitra RKS mungkin bisa perkenalan dulu nih Pak Supri dengan teman-teman yang sedang menyaksikan dan juga sedang mendengarkan kita pada hari ini Pak. Pak Supri adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan sejak tahun berapa Pak? 2013 awal. 2013? Sorry, 2023. 2023. Berarti sudah berapa tahun ya kurang lebih? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga ya Pak ya. Kalau orang awam seperti kita kan tidak paham nih Pak. Ya. Dinas Komunikasi dan Informatika itu tugasnya ngapain gitu ya kan? Termasuk kepala dinasnya itu tugasnya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan nih Pak. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan itu menjadi bagian dari pemerintah Kabupaten Pekalongan. Salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Fungsi kehumasan kalau dulu, zaman biyen dinas penerangan. Corongnya pemerintah ya Pak. Betul. Tetapi fungsi kehumasan ini sekarang tidak hanya melekat di Kominfo, tapi juga ada perangkat daerah yang lain, ada di Prokompim, ada juga di masing-masing perangkat daerah juga melakukan fungsi kehumasan. Tetapi secara tersentral fungsi kehumasan adalah ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Oh, ada berapa bidang berarti Pak? Ada 3 bidang. Di kami yang pertama adalah bidang penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik, kemudian bidang penyelenggaraan e-government, kemudian bidang statistik dan persandian. Oh, jadi masing-masing bidang itu punya tugas sendiri-sendiri ya Pak ya. Betul. Kalau terkait penggunaan internet ya Pak, ini berarti masuknya bidang yang mana nih Pak? Kalau penggunaan internetnya ya sebenarnya di seluruhnya ada, di seluruh bidang ada, tetapi lebih banyak dilakukan oleh bidang penyelenggaraan e-government. Berarti e-gov ya tadi. Betul. Ya.
seperti itu. Itu gambaran singkat ya terkait dengan apa itu Dinas Komunikasi dan Informatika ya Pak ya. Jadi ada 3 bidang. Dan baik Pak Supri, terkait dengan internet sehat nih, bagaimana peran Dinkominfo sendiri, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan untuk mewujudkan ekosistem internet yang sehat di Pekalongan Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa tadi disampaikan internet itu sekarang banyak memberikan manfaat kepada kita. Tetapi kalau kita tidak kelola dengan baik, kita tidak manfaatkan dengan baik, justru internet ini bisa berdampak yang kurang baik. Karena apa? Kalau kita ngomong itu boleh dikatakan bukan hanya ngomong dibatasi dalam satu ruang, tapi sudah tidak ada batas. Bukan hanya di Pekalongan, tapi juga kalau sudah bilang internet ya nasional ya internasional. Betul. Oleh karena itu apa yang sudah kami lakukan adalah kami memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat saja. Gunakanlah internet secara bijak. Gunakanlah internet secara sehat. Sebenarnya menggunakan internet secara sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Jadi begini, misal contoh yang paling sederhana saja lah. Kita mau berselancar atau mau download dari apa yang kita harapkan. Seringkali dengan sikap, dengan peralatan, mohon maaf, yang kadang-kadang kita tidak paham betul. Misal begini, kalau saya buka HP begini terus, kadang-kadang kita bangun tidur sudah buka HP, tapi kalau bukanya begini terus, ini posisi tubuh kita nggak pas. Kemudian jarak pandangnya begini terus juga mungkin leher akan kena. Ini kadang-kadang kita lupa. Nah, yang paling benar bagaimana? Ya tempatkan senyaman kita, posisi duduknya yang nyaman. Misal kalau kita menggunakan laptop ataupun PC, ya keyboard iki gen lurus karo ini kan enak gitu loh. Tidak kemudian begini, ini lama-lama nggak nyaman. Ini secara fisik. Kemudian secara mental, otomatis kita manfaatkan internet itu untuk hal-hal yang baik. Untuk mencari ilmu, untuk bisa mungkin untuk transaksi usaha, bisa untuk menambah ilmu pengetahuan yang lain, sehingga tidak, mohon maaf, internet digunakan untuk hal-hal yang justru menjadi virus bagi kita. Kalau virus baik nggak apa-apa, kalau virus yang buruk pasti akan jelek. Hati-hatilah menggunakan internet itu. Kita tidak sembarang membuka, misal kita dikirimkan satu file sembarang buka, nggak boleh. Sekarang sudah banyak kasus-kasus semacam itu di masyarakat. Betul ya Pak. Nah, itu yang kita mohonkan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan internet. Iya, karena kalau tidak bijak maka nanti malah menjadi bumerang untuk kita. Betul, ya Pak ya. Sudah banyak contoh kasus karena tidak bijak menggunakan internet akhirnya tersandung masalah hukum ya Pak ya. Hukum, ada judi online. Betul sekali. Ini yang lagi belakangan hype ya Pak ya. Ya. Di mana-mana gitu Mitra RKS. Kemudian kondisi literasi digital masyarakat saat ini Pak Supri seperti apa terkait dengan penggunaan internet yang aman dan juga bertanggung jawab Pak? Saya melihat di masyarakat tapi tidak keseluruhan, ini juga internet secara bijak, secara sehat, secara aman ini memang harus diterapkan sejak awal ya. Sejak awal dalam artian itu dari anak-anak. Sekarang anak usia setahun, 2 tahun sudah dipegangi. Betul. Itu kalau tidak kita protek dengan baik berbahaya. Sampai dengan anak sekolah. Sekarang anak-anak sekolah itu juga tidak bisa lepas dari internet karena sekarang metode pembelajaran juga bisa menggunakan HP. Jadi kami berharap banyak bahwa dengan adanya internet ini tadi, saya melihat ada kecenderungan beberapa masyarakat di Indonesia, kalau boleh saya nyontek data pengguna internet di Indonesia itu cukup banyak, Mbak. Iya. Jadi kalau data yang kami dapatkan itu dari 350 juta ponsel aktif di Indonesia. Padahal jumlah penduduk kita sekitar 278 juta. Artinya apa?
Kalau boleh di rata-rata berarti setiap orang pegang ponsel. Kalau di rata-rata, meskipun kita akui di masyarakat tidak semua orang pegang ponsel. Iya. Tetapi bahwa kesimpulan yang kedua, berarti satu orang bisa pegang 1 atau 2 ponsel. Kenapa saya katakan ponsel? Karena sekarang orang menggunakan internet itu lebih banyak dari ponsel, bukan dari laptop atau mungkin PC atau perangkat yang lain. Jadi lebih banyak dari ponsel. Dan Indonesia, catatan yang kami dapatkan dari sumber yang ada, termasuk 10 negara yang kecanduan ponsel tertinggi. Penggunaannya 1 hari sampai 6 jam. Kemudian disusul Thailand, Argentina, dan Arab Saudi. Coba kita koreksi diri kita sendiri. Ini rata-rata 6 jam. Mbak Yuni mungkin bisa 10 jam karena bangun tidur sudah pegang ponsel. Iya Pak, bahkan saya tidur HP-nya masih tetap aktif ya. Ini catatan yang kami dapatkan seperti itu. Rata-rata menggunakan internet itu 8 jam 36 menit setiap harinya. 8 jam 36 menit. Waktu kita sehari berapa? 24 jam. Berarti sepertiga waktu kita berselancar di internet. Itu diakui atau tidak? Persoalannya adalah apakah kita menggunakan internet itu secara baik? Nah, itu dia, Pak. Persoalannya itu. Nah, di masyarakat macam-macam ini. Mohon maaf, sekarang orang mau beli apapun sudah pakai internet. Kemudian orang pingin makan saja, itu tinggal bisa pakai aplikasi yang bisa menghadirkan makanan. Saya nggak sebut aplikasinya apalah, ada. Transportasi juga ya. Transportasi juga sama. Kemudian judi juga ada. Ini kenapa ya sebelah sana senyum-senyum merasa ini ya. Nah, bullying juga banyak yang seperti betul, itu. Pak, betul. Nah, ini sekali lagi kembali kepada banyak kita menggunakan internet. Muaranya adalah bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik. Kondisi di masyarakat kita seperti itu. Saya mengajak kepada seluruhnya kita mulai beralih lah kepada internet yang baik, internet yang bijak, agar bisa memberi manfaat kepada kita semua. Betul. Itu Mbak. Iya, bahkan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi dampak dari penggunaan internet yang digunakan secara tidak bijak, seperti pelajar yang kecanduan sehingga ketika dijauhkan dari handphonenya dia seperti hilang kesadaran atau mengalami gangguan kejiwaan. Itu juga ada beberapa waktu lalu yang sempat viral juga ya Pak Supri. Termasuk juga penipuan ini yang banyak menggunakan internet ya Pak Supri. Phishing. Dan banyak sekali korbannya. Makanya pentingnya kita untuk mengetahui sebagai pengguna internet harus menjadi pengguna yang smart ya Pak ya. Nah Pak Supri, sosialisasi yang sudah dilakukan atau ke depan dari Dinas Kominfo Kabupaten Pekalongan tentang kesadaran masyarakat tentang keamanan digital seperti apa Pak? Yang sudah maupun mungkin akan dilakukan? Kami sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa kanal yang kami buat di medsos ada, kemudian melalui spanduk, melalui baliho, banyak kita lakukan. Oleh karena itu saya berharap banyak sebenarnya gini. Ini yang kadang-kadang tidak sehat juga ada. Misal begini, kita mendapatkan informasi, kita pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Cari dari sumber datanya. Jadi kalau bahasanya itu ya cross check dulu. Kita harus cross check dulu. Kita harus bukan hanya cross check semata, tetapi lebih kepada diteliti lebih dalam. Jadi kadang-kadang ini ada informasi itu, informasi kan bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa tulisan. Kadang-kadang informasi gambarnya benar. Gambarnya sudah benar ini, fotonya benar, akurat. Tetapi ternyata narasinya berbeda. Nah itu dia. Narasinya berbeda. Gambarnya sama,
narasinya berbeda, atau mungkin dengan waktu yang berbeda. Narasi sekarang, gambarnya sudah 3 atau 4 tahun yang lampau. Jadi tidak hanya cross check, tetapi juga teliti dengan benar. Karena apa? Kalau itu kemudian orang seringkali langsung forward, diteruskan lah, begitu dapat informasi teruskan tanpa melakukan sharing terlebih dahulu, itu tidak baik. Jadi lebih baik di-sharing dulu. Disaring ya Pak ya? Saring dulu, baru di-share. Saring dan sharing. Tidak kemudian nge-share, tapi kita nggak pernah baca. Tapi kita tidak pernah nyaring. Ini yang kita perlu hati-hati ya, hal yang semacam itu. Kalau di istilah Islam itu kita harus membudayakan namanya tabayun. Itu hampir sama. Perintah agama kita juga seperti itu. Itu yang dilakukan di Dinas Kominfo, Pak. Jadi memang masyarakat saat ini tidak hanya hidup di dunia nyata ya Pak Supri ya, tapi juga ada di dua dunia ya, di dunia nyata dan juga di dunia maya. Makanya ada sebutan netizen atau warganet ya. Bahkan mungkin orang zaman sekarang lebih aktif di dunia maya Pak Supri ketimbang di dunia nyata. Kita bisa lihat dari mungkin ketika berkumpul banyak orang tapi sibuk dengan gadgetnya masing-masing ya. Betul. Seperti itu. Ini juga merupakan salah satu dampak negatifnya ya Pak ya. Jadi waktu bersama tidak cukup berkualitas gitu ya, karena sibuk masing-masing. Itu dia. Jadi kemudian keterlibatan komunitas Pak Supri, bagaimana di Kabupaten Pekalongan sendiri dalam program literasi digital? Beberapa komunitas memang kami selalu komunikasikan, tapi secara tidak langsung. Salah satu contohnya beginilah. Kami di Dinas Kominfo itu ada halaman yang insya Allah cukup representatif kalau untuk tempat berkumpul, meskipun itu tidak secara formal. Di situ juga ada kami sediakan bandwidth yang cukup kuat. Kita berharap banyak dengan adanya bandwidth yang cukup besar di situ, free wifi. Ada juga beberapa lokasi yang mungkin kami tempatkan ya, yang free wifi. Namun karena jumlahnya itu penggunanya cukup banyak, misalnya di alun-alun juga masih ada, di Taman Pendopo Timur juga ada, Pendopo Barat juga ada. Ini seringkali kita kesulitan, sinyalnya cilik dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau mau secara langsung, terutama di malam, karena begini, sekarang bandwidth itu terkonsentrasi di Kominfo. Seluruhnya pengaturan bandwidth di perangkat daerah di masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Pekalongan itu kita atur penggunaannya. Sehingga kalau malam ya kami pinjam dulu lah, mohon maaf kami pinjam, kita berikan kepada masyarakat. Salah satunya kita sediakan di halaman. Dengan harapan komunitas-komunitas itu bisa ketemu, baik secara personal maupun secara kelompok, memanfaatkan hal tersebut. Kami juga tidak anti kritik, tidak, tetapi dengan memanfaatkan itu kita berharap banyak bisa digunakan dengan baik. Kemudian ada beberapa program kegiatan yang kami lakukan itu juga disupport dan didukung oleh kawan-kawan ini. Jadi tidak terbatas kepada pegawai, masyarakat bisa, mahasiswa bisa, pelajar juga bisa. Tetapi kami melihat juga banyak dimanfaatkan oleh kawan-kawan pelajar, banyak dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa. Nah, keterlibatannya dari masyarakat secara langsung bisa kami rasakan. Juga seringkali kami dapat informasi-informasi, baik informasi yang benar maupun kadang-kadang informasi yang belum benar. Seperti apa misalnya? Kalau bahasa saya informasi yang hoax, menanyakan mereka apakah berita ini benar atau tidak. Meskipun kami bisa lakukan identifikasi dan insya Allah kita bisa dapatkan apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidak. Nyata Mbak Yuni. Sejauh ini respon mereka seperti apa Pak dengan adanya wadah yang diberikan dari Kominfo sendiri?
Responnya tentunya beragam, responnya tentunya beragam, karena saiki zamane kalau di tangan kita itu kan boleh dikatakan zaman biyen itu mulutmu adalah harimaumu, sekarang adalah jarimu adalah harimaumu. Jadi kita harus hati-hati. Respon mereka saya rasa ada yang baik, ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan saran, semua kita terima. Dan pastinya juga dengan adanya masukan, Kominfo Kabupaten Pekalongan sendiri akan terus berbenah memberikan yang terbaik ya Pak ya. Karena bagaimanapun internet juga merupakan hak untuk setiap masyarakat. Betul. Ya, tanpa terkecuali. Kemudian kita ke kasus-kasus yang pernah terjadi, dampak dari penggunaan internet yang kurang bijak nih Pak Supri. Tadi sempat disampaikan Pak Supri ada banyak sekali contoh kasus cyberbullying, kemudian penyebaran hoax, judi online, penipuan dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan nih Pak Supri dari Dinas Kominfo sendiri terkait dengan kasus-kasus yang sudah terjadi. Jangan lupa bahwa kami sampaikan kita meskipun memiliki hak untuk berselancar, tapi ada norma yang diatur oleh pemerintah. Salah satunya adalah di Undang-Undang ITE ya. Di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 11 Tahun 2018 tentang internet dan transaksi elektronik. Jadi sebenarnya tidak serta-merta kita bebas sebebas-bebasnya. Salah satu contoh gini, kita punya hak untuk berjalan. Betul. Tetapi kalau kita menggunakan jalan umum, ya kalau kita jalan kaki, ya jalannya jangan di tengah jalan. Sehingga di Undang-Undang ITE ini juga mengatur apabila ada penghinaan atau pencemaran nama baik, itu bisa kena sanksi pidana. Bisa kena sanksi pidana. Yang sudah kami lakukan, komunikasi kami dengan aparat penegak hukum. Mohon maaf kalau masyarakat yang terlibat di misal judi online, kemudian cyberbullying, kemudian apa tadi penipuan dan sebagainya, kami koordinasi dengan Polres. Dan Polres pun kadang-kadang secara aktif minta kita, salah satu dari kawan kita, untuk bisa melihat secara langsung dari barang bukti yang didapatkan. Misal isinya seperti apa, akan diketahui nanti nomor IMEI-nya di mana, titik lokasinya di mana. Ini koordinasi yang kami lakukan dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap misal ada penipuan, ada judi online. Meskipun kami menyadari tidak kami ahli dalam segala hal, tidak, tapi minimal untuk pemeriksaan awal ataupun identifikasi awal itu kita lakukan untuk mengungkap penipuan, judi atau dan lainnya. Seperti itu ya Pak ya. Karena namanya penipu terus akan upgrade ya Pak ya. Makanya juga Kominfo harus bersinergi dengan pihak-pihak lain juga ya Pak ya. Kemudian ini Pak Supri, beberapa waktu lalu masyarakat khususnya di dunia maya ya, banyak yang memberi hashtag kebocoran data. Sempat jadi perbincangan gitu ya Pak ya. Lalu seperti apa nih Pak Supri terkait dengan keamanan warganet, pengguna internet terkait dengan kebocoran data agar tetap aman gitu Pak dari ancaman cyber? Kami tidak pungkiri ya bahwa keamanan informasi itu menjadi target kami, karena bagaimanapun informasi-informasi itu, terutama informasi yang bersifat rahasia, harus kita amankan dengan baik. Kami juga sudah bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara kaitannya dengan keamanan informasi. Kita juga sudah membentuk tim CISAT, tim yang bisa mendeteksi awal misal kita ada kebocoran, misal kita dihack, ataupun kita dibajak sekalipun,
kita bisa identifikasi lebih awal. Computer Security Incident Response Team. Itu akronimnya ya Pak ya? Iya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Karena bagaimanapun data itu sangat penting ya Pak ya. Tidak boleh diperjualbelikan dan juga tidak boleh bocor pastinya. Betul. Karena menyangkut keprivasian seseorang ya Pak ya. Kemudian ini Pak Supri, terkait dengan dampak penggunaan internet itu kan banyak, khususnya di kalangan muda nih Pak, sebagai generasi penerus bangsa nih, seperti apa dan mungkin pesan untuk mereka? Itu yang tadi kami sampaikan, bahwa dampak negatif itu cukup banyak kalau apabila kita tidak menggunakan internet secara bijak. Oleh karena itu saya mohon bukan hanya generasi muda, termasuk ya generasi yang tua juga. Artinya apa? Penggunaan internet secara bijak, secara aman itu menjadi wajib bagi kita. Kita manfaatkan internet itu dengan baik. Kita manfaatkan internet itu memang untuk meningkatkan kompetensi kita. Salah satu contoh banyak, misal begini, digunakan untuk jual beli, untuk promosi. Kawan-kawan yang mungkin bergerak di bidang perdagangan ataupun yang lain. Tetapi nek sing ora dodolan pun bisa kita mencoba ikut ambil bagian. Misal ada beberapa affiliate yang sekarang sudah mulai banyak berkembang. Affiliate ini ya dimanfaatkan, itu juga bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi nek dinggo sing apik insya Allah memberi manfaat kan, bahkan bisa untuk duit, untuk tambahan penghasilan kita. Apalagi semua sekarang masyarakat kalau mau apa-apa serba online ya Pak ya, termasuk jual beli itu sendiri mitra RKS. Dan sebentar lagi juga akan puasa, kemudian Lebaran, biasanya masyarakatnya lebih konsumtif ya Pak ya. Untuk UMKM sendiri Pak, apa yang perlu mereka lakukan nih terkait dengan penggunaan internet agar lebih produktif dan lebih maksimal lagi? Saya rasa untuk UMKM sudah banyak juga yang memanfaatkan, dan itu terus kita dorong. Justru banyaknya UMKM yang melakukan kegiatan jual beli online ini juga menjadi sentra dan kebijakan Bupati Pekalongan yang terbaru, alhamdulillah, yang dilantik kemarin tanggal 20 Februari di Istana secara serentak. Salah satunya disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa untuk program penjualan online atau pelatihan-pelatihan yang berbasis online untuk UMKM akan insya Allah akan diperhatikan oleh beliau. Amin. Nah, ini menjadi target dari pemerintahan Ibu Fadia Rafiq dan Pak Sukirman. Amin. Ini pastinya kabar baik ya untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan ya Pak ya. Mudah-mudahan terus maju, laris, bahkan sampai ke kancah internasional ya Pak ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin dengan adanya penggunaan internet, tidak ada batas-batasan soalnya ya Pak ya. Kemudian tantangan tersendiri Pak Supri yang dihadapi untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, yang lebih bertanggung jawab, seperti apa Pak? Nah, kalau tantangannya banyak. Tadi saya bilang, berinternet itu tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara mental. Ya, tadi yang tak sampaikan, sehat secara fisik itu nganggone sing bener, jarak pandang antara layar dengan mata kita juga harus diatur. Posisi kita juga diatur secara fisik. Tetapi secara mental itu ya mohon izin, misal orang sudah banyak menyampaikan, tidak ada orang yang ujuk-ujuk itu nggak ada. Tetap harus ada upaya, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ibarat orang naik tangga itu ya harus bertahap, ya kan. Ada memang yang tahapannya 2, 3 boleh, tetapi kalau kaki kita nggak sampai, ya kita jangan mimpi untuk menjadi orang yang punya penghasilan banyak. Nah, oleh karena itu penggunaan internet juga sama. Kita ingin, saya tetap merujuk muaranya adalah penggunaan internet yang secara baik, secara aman, secara sehat, secara bijak. Nah, mental kita juga harus sama. Mental kita adalah mental untuk menuju lebih baik, baik pada diri sendiri, kelompok maupun masyarakat.
Kalau kita menggunakan egosentris kita masing-masing, pasti tidak sama. Pilihan itu ada di personal masing-masing, di kelompok masing-masing. Tetapi kita ingin ben iso bareng-bareng mendapatkan manfaat yang lebih, komunikasi atau jika diperlukan ada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang kita mohon untuk bisa menyuarakan agar bisa memanfaatkan internet ini dengan bijak dan aman. Seperti itu. Ini karena waktunya terbatas Pak Supri, saya juga sudah dikode nih sama tim kameramen. Statement closing dari Pak Supri Yadi selaku Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan untuk mitra RKS yang sedang menyaksikan kita. Oke, untuk mitra RKS saya mengajak kepada seluruhnya saja, bolak-balik saya sampaikan, gunakan internet secara bijak dan aman. Internet secara sehat insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita, bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, dan kepada seluruh masyarakat kita. Iya. Terima kasih Pak Supri, boleh tepuk tangan untuk Pak Supri. Sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak Pak. Di kesibukannya masih bisa menemani kita semua ya di channel RKS TV dan 96.4 FM. Sukses terus Pak. Salam juga untuk kawan-kawan di Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Supri tadi bisa direalisasikan oleh kita semua ya sebagai pengguna internet. Jadilah pengguna internet yang cerdas, yang membawa kebaikan untuk kita dan sesama. Saya Yuni Zarana dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.